Kita ilmuwan yang independen. Itu sama aja Anda membangun narasi dan memfitnah orang. Tidak, gitu sama loh. jauh lah. Kecuali Anda itu udah pegang nih bukti ya, bukti. Oh ini bukti ijazahnya yang palsu. Iya, skripsinya saya udah pegang. Iya kan. Terus yang kedua, penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Tanggapannya soal hasil lapor tadi? Ya, kita harus hormati bersama itu sebuah bagian dari sebuah perjalanan panjang. Kenapa saya bilang bagian? Hasil lapor ini bukan final, apalagi banding. Ya gitu, kalau final banding itu hasil nanti sidang di MK, kalau itu MK ya. Tapi kalau ini sidang di pengadilan. Karena hasil ini adalah merupakan satu hasil uji dari sebuah alat bukti. Dan alat bukti itulah yang nanti memang harus sampai ke pengadilan. Jadi akhirnya ini belum apa-apa, ini masih panjang prosesnya, masih harus ada nanti keterangan ahli yang dihadirkan oleh kedua belah pihak. Dan hasil tadi itu tidak menjawab apa yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat itu nggak membutuhkan naratif yang seperti itu. Yang dibutuhkan adalah ijazahnya diperlihatkan, nil ijazahnya. Jadi masih bisa, oh seperti itu. Tadi naratif sekian lama, sekian panjang ke lebar, nggak ada ijazahnya. Mana ijazahnya? Dan kalaupun itu dikatakan, perhatikan detik. Tadi kalimatnya adalah ini adalah identik. Bukan otentik, identik. Identik itu apa? Identik itu ada diidentifikasi dengan sampel-sampel. Sekarang sampelnya itu gold standard atau enggak? Sampelnya itu benar nggak? Sudah diuji belum sampel-sampel yang lain? Kalau sampel-sampel yang lain itu ternyata sama, kualitasnya juga sama, atau bahkan direproduksi dengan tahun dan kualitas yang sama, itu bukan hasil. Jadi sekali lagi saya pun juga tidak kaget ya. Dalam beberapa kali wawancara di TV yang sama, saya juga selalu mengatakan bahwa saya akan meramalkan bahwa sebentar lagi itu akan keluar dengan hanya hasil naratif itu adalah identik, tapi tidak ditunjukkan barang bukti. Selama barang buktinya tidak ditunjukkan ke masyarakat, saya kira masyarakat masih akan pertanyakan seberapa sih atau seperti apa sih bentuknya dari ijazah yang disebut-sebut itu milik Joko Widodo. yang di Polda. Saya coba fokus lagi dari yang apa yang disampaikan Mabespori tadi, bahwa ada data pembanding tinta, uji kertas sampai membandingkan dengan 3 rekannya Pak Jokowi. Menurut Anda data-data itu valid untuk kemudian dibandingkan? Ya valid lah, itu udah beres kok. Jadi untuk yang Dumas ini udah clear, udah nggak perlu lagi kita bahas ya, kecuali mereka mau gugat lagi gitu loh. Iya. Ya gugat terus lah ini. Tapi ada hal yang masih Anda ragukan tidak dengan pembanding itu? Ya, ilmiah tidak begitu caranya. Ilmiah itu bukan naratif. Ilmiah itu deskriptif, clear, kemudian hitam di atas putih. Ya, Oke, dikatakan tintanya, katanya ada uji tinta. Uji tinta seperti apa? Uji kertas. Terus satu kali yang paling penting ya, dalam research itu nggak boleh kita nggak tahu sampel pembandingnya apa. Sampel pembanding harus disebutkan. Ini ijazahnya siapa yang dibandingkan. Jangan-jangan ijazahnya dari gerombolan yang sama gitu loh. Ya kan, dari ternakan yang sama. Kan repot lagi nanti gitu loh. Jadi harus clear. Dan yang paling penting sebenarnya simpel banget. Ijazahnya kayak apa sih yang dikatakan identik tadi? Oke lah, kalaupun nggak berani. Sekali-kali mengatakan. Jadi Mas Roy nggak percaya hasil penyelidikan dari Mabes Saya menghormati. Tapi kenapa percaya nggak? Sekarang kan Mas Roy nggak percaya ini ijazah palsu. Iya. Percaya nggak itu? Saya harus menerima, bukan percaya dan tidak. Saya secara ilmiah, secara ilmu pengetahuan, ya saya harus menerima dan menghormati. Tapi kalau mau bagus lagi, demi istilahnya kebonafitan Mas, Polri, sorry, ini kontradiksi ya. Kenapa? Mas nggak percaya tapi menerima. Tapi kenapa teman-teman TPUA ini melakukan pengaduan masyarakat ke Mabes Polri? Loh harus. Iya kan? Iya harus. Terus kenapa nggak? Terus mau di mana lagi gitu loh? Yang Anda sinyalir apa?
Ya, gerakan-gerakan semacam ini? nggak bisa menerima kekalahan. Gini, ada hasil otopsi misalnya soal Joshua itu, yang kemudian hasil otopsinya waktu itu dari kepolisian, kemudian di-challenge, kemudian ada ekshumasi Makanya Mas, dari independen. gini loh, Mas. Ini pun harus berani di-challenge, Mas. Mas, mereka kalau Ya. mau menuduh orang itu punya ijazah palsu, harus punya bukti bahwa ini ijazah orang ini palsu. Justru tahun berapa? Sorry. Justru Bentar ijazahnya dulu. keluarin dulu. Nggak bisa Mas itu Iya. memfitnah orang. Enggak ya. fitnah, enggak ada. Oh, fitnah ini, makanya Enggak, Anda nanti enggak kena fitnah. loh ya. 310 311 itu kena itu. Berarti laporan pencemaran nama baik masuk Oh iya, menurut masuk Anda? ini. Oke. Masuk, nggak ada obat. Ini hukum yang akan menjerat beliau ini. Dan Tunggu teman-teman. saja, Ya? tunggu saja. Di Oh mana enggak, fitnahnya. ini mau bolak-balik gimana pun hukum akan menjerat mereka gitu loh. Oke. Karena ini udah jelas. Terus Mas, ya kan, jadi kalau belum pegang ya kan, terus Anda ini mau ngomong ahli apa sama respon itu, orang nggak akan percaya, Mas. Ya ini juga. Karena Anda nggak ditampilkan, bukan nggak institusi ditampilkan resmi, ijazahnya. ya, bukan institusi Memang resmi, kami independen, bukan Mas. ahli resmi yang ditunjuk oleh negara. Enggak, ini independen, Gitu loh. independen enggak. Kita ilmuwan yang independen. Itu sama nggak perlu. aja Anda membangun narasi dan memfitnah orang. Tidak, gitu sama sekali loh. nggak, jauh lah. Kecuali Anda itu Udah udah nggak pegang nih framing. bukti ya, bukti oh ini bukti ijazahnya yang palsu. Iya, skripsinya saya udah pegang. Iya kan? Terus yang kedua, siapa Skripsinya yang jelas. memasukkan? Terus Nggak tahun ada. berapa? Terus saya Skripsinya tanya nggak ada. sekarang, yang Ya. memalsukan siapa? Ya, Oke, makanya skripsinya udah yang jelas. memalsukan siapa? Loh, itu harus diteliti. Terus Makanya tahun polisi berapa harus. yang memalsukan? Ya, makanya polisi harus Anda clear. sendiri aja nggak bisa memastikan ada nanti. itu. Nanti ada tapi kalau Anda jalan, iya. membunuh karakter orang Enggak, dan menuduh nggak ada yang dibunuh. orang itu Nggak ada yang dibunuh. ijazahnya palsu. Ini Oke. ilmu pengetahuan justru dimatikan Ilmu dengan pengetahuan narasi-narasi. apa? dengan ilmu pengetahuan, Mas. Orang Barreskrim sudah menyatakan ijazah ini asli kok. Ya kalau clear. seperti itu masa masyarakat percaya sih? Ya, Sekarang, percayalah. oke. Enggak. Sorry saya potong di situ. Enggak. Ada Bung Sylvester menilai bahwa Anda sudah masuk dalam unsur dugaan pencemaran nama Ya, baik terhadap Pak silakan, Jokowi. nanti buktikan Anda siap aja. nggak dengan pembuktian Loh silakan buktikan aja gitu. termasuk data pembanding yang Anda nilai bahwa Iya, itu palsu enggak. itu tadi? Artinya nanti tuduhan itu kan harus dibuktikan. Ya, kalau misalnya 310, 311, 27A nanti pencemarannya di mana, anunya di mana. Wong kita uji itu hak publik ya dengan kebebasan informasi publik, ada undang-undangnya 14 tahun 2008. Kemudian yang paling penting lagi, simple sekali lagi. Yang membuat ribut itu kan karena tidak ditunjukkan dari awal. Ibu Megawati aja udah dari awal juga itu termasuk yang public figure yang waras ya gitu. Jadi tunjukkan kalau ada ijazahnya, ya udah tunjukkan aja. Oh Selesai. tidak boleh, nggak ada Iyalah. satu undang-undang pun di Republik ini kepada masyarakat biasa seperti Pak Jokowi untuk menunjukkan hal-hal pribadinya, Mas. Nggak ada, Mas. Itu, Oke. itu bukan hal pribadi. Oh nggak ada, nggak. Ini Oh nggak bukan hal bisa pribadi. dong. Iyalah. Oke. Ya kan sekarang KTP aku ya. minta ijazah, Mas. Boleh tak kasih? KTP. Tak tunjukkan. Oh KTP masuk data pribadi karena ada oke. ijazahnya. Terus Lain. sertifikat. Ini nggak ngerti. Nggak bisa. Nggak ngerti, nggak bisa bedain. sebelum Ini orang nggak ngerti hukum, tapi so tahu. Enggak lah. Gini. Kita tahu Nggak bisa, undang-undang. Mas. Undang-undang Kita coba. Nggak ada Oke. makanya. Lain. Di tengah proses hukum ini, Anda Mas Roy juga mengadu ke Komnas HAM karena ada Ya. dugaan kriminalisasi. Iya. Apa yang mengarahkan ke sana? Jawabnya nanti. Oke. Kita jeda sebentar. Kami segera kembali. Tinta uji kertas hasilnya belum. Tintanya apa? Kertasnya apa? Dan satu lagi yang paling penting ya. Tadi kita perhatikan dulu sepanjang awal tadi Pak Dirut itu mengatakan identik. Jadi hanya mengidentifikasi ini sama dengan ini. Yang diidentifikasi lainnya itu kalau dalam ilmu pengetahuan research ini gold standard atau enggak? Ini udah diuji belum itu asli atau enggak? Jangan sampai kemudian yang ini sama produksinya. Jadi diproduksi dulu yang sama, kemudian dibandingkan. Ya sama. Anda bilang bahwa identik itu tidak langsung menyatakan Tidak bahwa langsung dokumen itu asli? otentik. Yes. Ini belum final, Mas. Jadi yang final itu adalah pengadilan. Apalagi kalau final dan binding itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi guna dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah menjamin hak asasi dari manusia rakyat Indonesia itu sendiri. Yang kami rasakan adalah adanya perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Jadi jelasnya adalah undang-undang ITE yang alhamdulillah saya termasuk perancangnya bersama dengan rekan-rekannya itu tidak digunakan untuk itu, tapi dipaksakan untuk kemudian digunakan menjerat masyarakat biasa yang kemudian bahkan tujuannya adalah sebenarnya untuk ilmu pengetahuan. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik, tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja.
Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM, dan insya Allah Komnas HAM bisa kemudian, tadi yang saya dengar Pak Lulu dan Mbak Grace juga berkomunikasi dengan salah satu komisionernya Pak Ulil, dan moga-moga kami nanti bisa melihat perkembangan dan guna dari Komnas HAM ini, dan bahkan kami tidak hanya berhenti di sini karena kami akan menyampaikan ini ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu di level internasional. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.